Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan Islam, dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 13. Materi bab 1 adalah konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Filsafat berarti mencintai kebijaksanaan atau mencintai kebenaran. Sedangkan filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban-jawaban pandangan dalam lembaga pendidikan atau suatu penerapan analisis filosofi terhadap lembaga pendidikan. Yang selanjutnya adalah filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian pemikiran-pemikiran menyeluruh dan mendasar tentang pendidikan berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik yang mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Yang selanjutnya, ruang lingkup filsafat. Semua permasalahan yang bukan agamis yang menyangkut masalah sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi itu dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh hakikatnya dari segi pandangan Islam, karena filsafat bertugas pokok mencari hakikat dari segala sesuatu. Yang selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan. Pendidik adalah guru, orang tua, atau masyarakat yang memfungsikan dirinya untuk mendidik, sedangkan murid adalah anak didik secara filosofis merupakan objek pendidik dan dalam melakukan tindakan yang bersifat mendidik. Yang ketiga, materi pendidik adalah bahan-bahan pengalaman belajar yang disusun dengan jelas dan logis untuk disampaikan kepada anak didiknya. Yang keempat, perbuatan pendidik adalah seluruh kegiatan yang dilakukan seorang pendidik di saat mengajar di dalam kelas. Yang selanjutnya, metode ini adalah bagaimana cara guru itu mendidik peserta didiknya di dalam kelas itu agar seorang peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Yang selanjutnya adalah evaluasi pendidikan adalah proses penilaian seorang guru kepada peserta didiknya untuk memperoleh nilai-nilai yang akan dicantumkan dalam nilai akhir. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan adalah membuat siswa yang berkreatif, cerdas, beriman, dan bertakwa. Sedangkan alat-alat dan lingkungan pendidikan merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung terjadinya pendidikan. Ya, materi yang selanjutnya adalah kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Latar belakang munculnya filsafat adalah filsafat pertama kali muncul di Yunani. Orang Yunani pertama yang mempunyai gelar filosof ialah Thales dan Miletus. Filsafat yang kedua adalah filsafat periode Yunani kuno. Lazim disebut periode filsafat alam karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikiran alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati sekitarnya. Yang selanjutnya adalah faktor yang mendorong filsafat Yunani lahir. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos, kaya sastra, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia. Yang selanjutnya adalah filsafat periode abad pertengahan. Dibagi menjadi dua, yaitu zaman patrialistik atau pemikiran. Yang kedua adalah zaman skolastik. Yang selanjutnya adalah filsafat periode abad modern. Dibagi menjadi 4, yaitu Renaissance, Barok, Aufklärung, dan Romantik.
Yang selanjutnya adalah filsafat periode abad kontemporer. Pada abad ini, banyak aliran-aliran filsafat paling berpengaruh pada abad ke-19 dan ke-20. Di antaranya adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi ketiga, posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Teori pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan secara harfiah berarti membimbing, memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan agama Islam. Tujuannya ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Yang selanjutnya, hubungan struktural ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Hubungan struktural ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam adalah filsafat mengkaji dan memikirkan tentang hakikat segala sesuatu secara menyeluruh, sistematis, terpadu, universal, dan radikal yang hasilnya menjadi pedoman dan arah dari perkembangan ilmu-ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya, hubungan filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Hubungan ilmu pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam yaitu ilmu pendidikan Islam harus dapat mengambil peran dalam transformasi pendidikan melalui teknologi pendidikan. Yang selanjutnya adalah ontologi pendidikan Islam. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari kata Yunani ontos dan logos. Ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Yang selanjutnya adalah istilah-istilah dalam ontologi. Yang pertama, kemampuan. Yang kedua, kenyataan. Yang ketiga, eksistensi. Selanjutnya, hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Ontologi sering dikatakan diidentikan dengan metafisika yang juga disebut sebagai filsafat atau filsafat yang pertama atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup kajian ontologi dalam pendidikan Islam. Permasalahan pendidikan Islam yang menjadi perhatian ontologi menurut Muhaimin adalah bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan Islam diperlukan pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia. Yang selanjutnya adalah ontologi dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama, progresivisme, rekonstruksivisme, eksistensialisme, dan perennialisme. Yang selanjutnya adalah identifikasi problem pendidikan Islam. Identifikasi problem pendidikan Islam terletak pada persoalan orientasi yang dapat dilihat dari problem keluarganya, penglihatan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial dalam problem konspektual seperti dikotomi, reformulasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya materi kelima, epistemologi pendidikan Islam. Pengertian epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substansif. Yang selanjutnya adalah model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Menurut Al-Jabari, terdapat 3 metode epistemologi Islam, yakni Bayani, Irfani, dan Burhani. Yang
Berikutnya, sistem epistemologi pendidikan Islam. Sistem epistemologi pendidikan Islam mencakup komponen yang mendukung epistemologi pendidikan Islam seperti sumber pendidikan Islam berupa Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, metode, serta kebenaran pendidikan Islam. Yang berikutnya, pembaharuan epistemologi pendidikan Islam. Pembaharuan epistemologi pendidikan Islam dilakukan sebagai respon para pakar pendidikan Islam akan bahaya paham sekularisasi yang mengancam umat Islam. Melalui pembaharuan, para pakar Islam berusaha mengembalikan pendidikan Islam ke dalam pengaruh Islam seperti masa kejayaan Islam, tetapi tetap dapat mengadaptasikan perkembangan kontemporer. Berikutnya, upaya membangun epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi memiliki peran pengaruh fungsi yang begitu besar serta sebagai penentu atau penyebab timbulnya akibat dalam pendidikan Islam. Yang terakhir, pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Karakter pendidikan Barat tanpa disadari telah menghimami pendidikan yang dikembangkan di dunia Islam dan memasukkan hampir semua dimensi pendidikan di kalangan Muslim. Yang keenam adalah aksiologi pendidikan Islam. Pengertian aksiologi. Aksiologi menurut pengertian tersusun dari bahasa Yunani yaitu aksis dan logos. Aksis berarti nilai dan logos artinya teori. Jadi secara bahasa dapat diambil pengertian aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai adalah indikator atau penentu kualitas sebuah objek yang berkaitan dengan suatu bentuk apresiasi atau minat. Yang selanjutnya, nilai bisa dibagi menjadi 4. Nilai etnis, nilai efek sensorik, nilai pragmatis, dan nilai religius. Selanjutnya, nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Yang pertama, nilai logika. Yang kedua, nilai etika. Yang ketiga, nilai religius. Nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut kaum idealis. Yang kedua, menurut kelompok realis. Yang ketiga, kelompok pragmatis. Dan nilai yang terakhir, nilai dalam Islam. Yang selanjutnya, karakteristik nilai. Nilai objektif dan subjektif. Nilai tersebut dikatakan objektif jika tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai absolut dan berubah. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berkaitan sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta abstrak sepanjang masa. Yang selanjutnya adalah tingkatan nilai. Yang pertama, nilai idealis, yang dua nilai realis, dan yang ketiga kaum pragmatis. Yang selanjutnya, aksiologi sebagai cabang filsafat. Yang pertama, etika. Antara ilmu pendidikan dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak bisa dilepas dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran dan terlibat untuk mempertahankan. Yang kedua, estetika. Dari ketujuh tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan Islam, konsep
ketuhanan Islam. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai cinta, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap suatu hal baik abstrak maupun konkret. Yang selanjutnya, ya sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama, pemikiran Barat. Pemikiran Barat mengatakan dinamisme, animisme, politisme, henoteisme, dan monoteisme. Pemikiran umat Islam, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang selanjutnya, pembuktian wujud Tuhan. Banyak sekali bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah wujud ada. Bukti klasik yang sering digunakan adalah tentang adanya alam semesta. Setiap sesuatu yang ada tentu diciptakan dan pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Yang selanjutnya, proses terbentuknya iman. Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses berkenalan, kemudian mengingat, menjadi seorang, atau benci mengenal ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, keimanan dan ketakwaan. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amina aminu imana yang secara etimologi berarti yakin atau percaya. Yang selanjutnya, takwa. Seorang yang bertakwa adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat, memelihara hubungannya dengan Allah tersebut terus menerus. Ke-8, manusia dalam perspektif Islam, filsafat, dan pengetahuan. Hakikat manusia sebagai makhluk rasional dan spiritual. Manusia sebagai makhluk rasional, menurut manusia adalah makhluk rasional. Manusia itu bebas bertindak berdasarkan alasan moral manusia. Yang selanjutnya, potensi-potensi dasar manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Potensi-potensi yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan Islam yaitu potensi dasar fitrah manusia, potensi dasar fitrah manusia, potensi dasar rohani manusia, dan potensi dasar alkoholik manusia. Arwah ditanamkan benih iman, kepercayaan, dan penyaksian terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah analisis tentang manusia dalam perspektif Islam, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, hakikat dan kedudukan manusia. Yang kedua, manusia dalam perspektif kependidikan. Di sini juga terdapat 3 konsep mengenai manusia, yaitu al-bashar, al-insan, dan an-nas. Materi yang ke-9 adalah filsafat alam dan hubungan dengan pendidikan Islam. Teori alam jagat raya. Menurut Murtado Mutahari, bahwa pada umumnya ada 3 macam konspeksi tentang alam semesta, atau identifikasi tentang alam semesta, atau interpretasi manusia tentang alam semesta. Sumber interpretasi ini adalah 3, yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada 3 macam perspektif tentang alam semesta, yaitu konsep ilmiah, filosofis, dan religius. Yang selanjutnya, sifat alam jagat raya mempunyai masa awal dan
berakhir segala sesuatu ciptaan Allah diawali dengan ketiadaan, kemudian baru ada. Dari ketiadaan itu kepada ada diawali dengan adanya masa awal. Yang selanjutnya adalah tujuan penciptaan alam jagat raya. Tujuan penciptaan alam jagat raya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan umat manusia. Maksudnya kemaslahatan dari keyakinan alam yang terdapat di hutan belantara, laut, pelautan, perut bumi, dan ruang angkasa. Pada dasarnya diperuntukkan untuk manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, hubungan filsafat alam dengan pendidikan Islam. Hubungan filsafat alam dengan pendidikan Islam tentang alam dan pendidikan Islam secara umum menjadi dasar bagi penyusunan konsep pendidikan yang berbasis alam semesta, yakni pendidikan yang dalam semua aspeknya, visi, misi, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, proses mengajar, ilmu, dan lain-lain, memperhatikan kondisi alam, lingkungan di mana pendidik tersebut diadakan. Ya, di sini selanjutnya materi ke-10 tentang hakikat ilmu pendidikan Islam. Selanjutnya pembagian ilmu pengetahuan logis dan edukatif di dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Pengaruh Tinggi Nomor 22 Tahun 1961 di Indonesia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan atas 4 kelompok. Yang selanjutnya, integrasi keilmuan dalam perspektif Islam. Integrasi ilmu adalah secara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatu dan bukan hanya sekadar menyatukan pengetahuan untuk umum dan agama atau memberikan norma keagamaan. Yang selanjutnya, hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan Islam, bahwa antara filsafat dengan pendidikan Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini didasarkan pada tujuan keduanya, yaitu sama-sama menggunakan pikiran dalam memperoleh suatu pengetahuan. Selanjutnya adalah materi ke-11, pemikiran tentang masyarakat dan hubungan dengan perumusan konsep pendidikan Islam. Pengertian masyarakat adalah kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem atau adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum asas atau hukum khas dan yang hidup bersama. Yang selanjutnya, unsur-unsur masyarakat. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Mereka sedang sadar bahwa mereka memerlukan suatu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Teori asal-usul masyarakat. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Yang kedua, teori interaksionalisme simbolik. Yang ketiga, teori kognitif. Yang keempat, teori pertukaran sosial. Yang selanjutnya, sifat dan karakter masyarakat. Yang pertama, tipe kepribadian. Tipe kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama, Apolonia, Donisian. Yang ketiga, megalonik atau paranoid. Yang selanjutnya, hukum masyarakat. Tujuan pokok hukum adalah untuk ketertiban. Ketertiban merupakan tujuan pokok dan tujuan pertama dari hukum. Ketertiban merupakan syarat utama adanya masyarakat yang teratur. Masyarakat yang teratur memerlukan kepastian. Kalau ada kepastian, baru dapat dicapai keadilan. Terus yang selanjutnya adalah peran dan fungsi masyarakat. Masyarakat sebagai tempat sosialisasi, masyarakat sebagai kontrol sosial, masyarakat sebagai
pelestari budaya dan masyarakat sebagai seleksi pendidikan. Yang selanjutnya, pendidikan Islam berbasis masyarakat. Konsep pendidikan Islam berbasis masyarakat merupakan suatu strategi memberdayakan dan menggali potensi yang ada di masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya untuk disinergikan dengan pelaksanaan pendidikan. Yang selanjutnya adalah materi ke-12. Inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidikan kritis menurut Laxer dan kawan-kawan melalui berbagai karyanya merupakan suatu konsep umum tentang kriteria praktis di dalam dan sekitar pendidikan. Pendidikan kritis merupakan aliran pendidikan yang meyakini adanya muatan politik dalam setiap aktivitas pendidikan. Yang selanjutnya, konsep dasar pendidikan kritis. Ivan Illich menurutnya, sekolah merupakan sarana umum yang palsu sekilas, namun sekolah memberi kesan terbuka. Tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjadinya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu. Yang selanjutnya, Mansur Fakih menurutnya pendidikan kritis adalah pendidikan yang mengarahkan pendidikan untuk melakukan refleksi kritis terhadap ideologi dominan ke arah transformasi sosial. Pendidikan kritis adalah pendidikan yang menerapkan pola pikir kritis atau aktif kepada peserta didiknya dalam menempuh proses pembelajaran. Yang selanjutnya, basis teori pendidikan kritis. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Yang selanjutnya, pendidikan kritis bukan hanya berfungsi dalam sistem pendidikan yang berlaku di sekolah, melainkan juga penerapan pemikiran kritis terhadap siswa serta memberikan peluang pada siswa untuk berpikir transformatif terhadap perubahan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya, pendidikan kritis dan isu-isu pendidikan kontemporer. Masalah-masalah yang turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran. Yang pertama, kurikulum Indonesia terlalu kompleks, seringnya berganti nama, kurangnya penerapan pendidikan, pelaksanaan 2 kurikulum dalam 1 tahun ajaran. Yang selanjutnya, inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam. Teori kritis dalam perspektif Islam pada visinya demikian tidak jauh beda, yaitu emansipatoris dan humanisme. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Filsafat pendidikan pesantren. Ya. Pengertian pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi pesantren. Yang bermakna kata santri yang artinya murid. Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Yang selanjutnya, elemen-elemen pesantren. Yang pertama, pondok atau asrama. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, santri. Dan yang keempat, pengajar atau kitab Islam klasik, kitab kuning. Yang
terakhir kiai atau ustadz. Yang terakhir kiai atau ustadz. Dan selanjutnya adalah tipologi pesantren. Pesantren tipe A, pesantren tipe B, pesantren tipe C. Pesantren tipe A adalah para santri belajar dan menetap di pesantren kurikulum tidak tertulis secara ekspektif. Yang kedua, pesantren tipe B. Pesantren para santri tinggal dalam pondok pembelajaran menggunakan perpaduan pola pembelajaran asli dengan sistem madrasah. Yang ketiga, pesantren tipe C. Pesantrennya hanya semata-mata tempat tinggal bagi para santri. Yang selanjutnya adalah tradisi keilmuan pesantren. Pesantren dalam perkembangannya masih bersikukuh dalam mempertahankan tradisinya. Pertama, dipertahankannya tradisi kitab kuning yang beraliran Syafi'i di bidang hukum, teologi, asyri, bidang keyakinan religius dan paham sufisme, Al-Ghazali di bidang tasawuf. Tradisi ini telah dijadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya terkesan eksklusif, tapi juga telah kehilangan semangat layaknya budaya berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Yang selanjutnya, rekonstruksi filsafat pendidikan pesantren. Yang pertama, ontologi, kemampuan manusia untuk mengelola alam dan menerjemahkan wahyu Tuhan adalah wujud dari setiap yang harmonis. Yang selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasarnya secara bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Metode pendidik pesantren yakni induktif, deduktif, positivisme, kontemporer, dan dialektis. Yang selanjutnya, rekonstruksi filsafat pendidikan pesantren. Sumber pendidikan pesantren. Sumber primer adalah sumber primer. Yang kedua, struktur pendidikan pesantren. Struktur klasik. Struktur pendidikan klasik adalah struktur model pengajarannya bersifat formalistik, orientasi pendidikan dan pengajarannya merumuskan secara teratur dan prosedural, baik meliputi masa, kurikulum, tingkatan, dan kegiatan-kegiatan pembagian jenjang klasik sebagai berikut. Tingkat madrasah ibtidaiyah MI dibagi 6 tahun, tingkat sanawiyah dibagi 3 tahun, tingkat madrasah aliyah dibagi 3 tahun, madrasah ibtidaiyah SP dibagi menjadi 1 tahun. Yang selanjutnya, rekonstruksi pendidikan pesantren sistem non-klasikal. Sistem ini menggunakan metode weton atau bandangan dan sorogan. Metode weton dan bondongan adalah sebuah metode pengajaran di mana seorang kiai atau ustadz membacakan atau menjabarkan isi kandungan kitab kuning, sementara murid atau santri mendengarkan atau memberi makna. Yang selanjutnya adalah aksiologi, pemahaman tentang nilai etika atau estetika. Dinamika pesantren sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat, maka bukan tidak mungkin akan ditemukan etika yang tepat untuk mengembangkan pesantren masa kini agar mampu mempertahankan eksistensinya menghadapi dinamika globalisasi yang globalisasi kian pesat.
pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri-ciri umum dan khusus. Yang selanjutnya adalah pada dasarnya fungsi umum dari pesantren pondok pesantren adalah sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencetak seseorang seseorang agar mempunyai dan menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah semata. Menurut pendapat saya, materi yang disampaikan sudah cukup bagus. Kelemahannya adalah seorang presentatornya masih banyak membaca dalam menjelaskan materi. Namun, tentang penguasaan materi sebenarnya pemateri sudah menguasainya dengan baik. Materi yang disampaikan cukup singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah untuk dipahami oleh audien. Walaupun ada sebagian yang agak berbelit-belit dalam penyampaiannya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.